Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita mau membahas mengenai rasio trigonometri pada suatu segitiga siku-siku. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video pembelajaran. Selamat belajar. Misalkan segitiga ABC dengan siku-siku B dan alfanya adalah besar sudut A, jadi saya gambarkan seperti ini ya. Kalau kita mau memberi nama pada sudut, itu gunakan huruf kapital seperti ini. Ini A, B, C ya. Boleh mulainya dari sini, boleh mulainya dari sini, terserah. Nah, kebetulan di gambarnya di sini diketahui siku-sikunya di B. Nah, alfanya saya buat di sini, oke? Nah, sekarang ini yang huruf kecil ini adalah nama sisinya. Nah, bagaimana sih memberikan nama sisinya? Jadi, biasakan kalau sudutnya C di sini, berarti sisi di depan sudutnya itu juga C, tapi ditulis dengan huruf kecil. Kalau sisi sudut di sini adalah sudut A, berarti di depannya sini adalah sisi A dengan huruf kecil ya. Berarti kalau sudut itu menggunakan huruf kapital, kalau sisi menggunakan huruf kecil ya, nama sisi. Nah, kalau di sini sisinya B, berarti sudut di depannya adalah sudut B besar begini. Oke? Ya, itu mengenai penamaan. Kita buat kesepakatan seperti itu. Kemudian, nah ini seperti yang saya bilang tadi, karena kita bahasnya mengenai sudut alfa, kita melihatnya dari satu sudut saja dulu ya, yaitu sudut alfa. AB itu yang ini ya, AB atau sisi C ya. Kenapa sisi C tadi? Karena di sini sudutnya C. Kalau di sini sudutnya A, berarti nanti di sini sisinya juga A. Ya. Sisi C adalah sisi di samping sudut alfa. Ini alfanya, berarti C itu di samping sudut alfa. Oke? Ya. Nah, kalau ini di samping, yang ini A ini kan di depannya persis. Berarti ini adalah A adalah sisi di samping di depan sudut alfa. Nah, seperti ini. A atau BC ya, BC. Oke. Nah, sekarang yang ini AC. Yang AC ini kan berada, atau AC atau B, sisi B itu kan berada di depan sudut siku-siku, di depan B ya, sudut siku-siku. Maka ini namanya adalah sisi miring. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ya, Nak, saya ganti A-nya di sini. Ya. Berarti ini kan jadi A. Alfanya di sini ya. Saya ganti alfanya di sini. Berarti yang di depannya yang mana? Yang di depannya yang ini. Yang di samping alfa yang mana? Yang di samping alfa yang ini. Kok bukan yang ini, Bu? Kok bukan yang sisi miring? Sisi ini namanya tetap sisi miring, bagaimanapun bentuknya ya. Mau alfanya dipindah di sini, selama sisinya berada di depan sudut siku-siku, ini selalu namanya sisi miring ya. Jadi sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Nah, berarti yang sampingnya ya selain sisi miring yang ini. Oke? Oke ya. Sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometri. Ada 6 perbandingan trigonometri yang akan kita bahas. Ingat, yang kita lihat dari sudut A atau alfanya ya. Berarti dari sini kita melihatnya, bukan dari sudut C ya. Dari sini. Oke. Yang pertama adalah sin. Sin itu kepanjangan dari sinus. Ya. Sinus atau sin alfa itu rumusnya adalah sisi depan berarti ini dari sudut alfa per sisi miringnya. Sisi depan dari sudut alfa per sisi miringnya. Ya, biasa kalau mengingatnya pakai demi, depan per miring. Biasanya begitu ya, lebih mudah, demi ya. Oke, kalau sinnya dari sudut C dari sini berarti depan per miring. Selalu begitu. Oke? Ya, itu sinus. Itu sinnya. Sekarang yang kedua cosinus. Cosinus alfa atau cos alfa itu sisi di samping sudut alfa yang ini per sisi miring. Biasa mengingatnya adalah sami, samping per miring. Jadi sin itu tadi demi, cos itu sami, samping per miring. Oke ya.
Jadi sin sama cos itu sama-sama pakai per miringnya, cuma yang satunya depan, satunya samping ya. Kalau tan, nah yang ketiga adalah tan, tangen, tan alfa atau tangen ya, itu adalah depan sudut alfa, berarti yang ini, per samping sudut alfa, berarti yang ini ya, berarti depan per samping. Desa, biasanya kita mengingatnya begitu. Jadi kalau sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Oke? Oke. Nah, sekarang untuk 3 trigonometri yang lain ya, kita ada kosekan, ada sekan, dan kotangen. Nah, semua itu, tiga-tiganya itu adalah kebalikan dari sin cos tan. Jadi kalau kalian lihat, nah ini ya sudah saya tampilkan. Cos ini CSC ini, bacanya bukan CSC ya, bacanya adalah kosekan. Kosekan alfa itu adalah sisi miring per sisi depan sudut alfa. Nah, kalau sin itu depan per miring, kalau kosekan itu miring per depan. Jadi kebalikan dari sin alfa. Jadi kalau kalian sudah dapat sin alfanya, cari kosekannya gimana? Tinggal dibalik saja dari sini. Begitu juga dengan yang ini, bacanya adalah sekan alfa. Sekan alfa itu sisi miring per sisi samping sudut alfa, kebalikan dari cos ya. Kemudian yang terakhir ini kot alfa, itu adalah kotangen alfa, kebalikan dari tangen alfa ya. Berarti ini sisi samping per sisi depan sudut alfa. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, sin cos tan berarti kebalikannya adalah kosekan sekan kotangen ya. Sin cos tan kebalikannya kosekan sekan kotangen. Oke. Sin cos tan tadi berarti demi, sami, desa. Jadi kalau dibalik tinggal lihat aja. Oke. Sip, begitu ya untuk 6 perbandingan trigonometri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dari 6 perbandingan trigonometri yang kita peroleh tadi, maka didapat ya, seperti saya bilang tadi, sin alfa itu kan saya bilang tadi kosekan itu kebalikan dari sin. Begitu juga sin alfa kebalikan dari kosekan. Jadi kalau diketahui kosekan alfa, bisa kalian cari sinnya dengan tinggal dibalik 1 per kosekan alfa. Begitu ya. Nah, kalau cos, kalau sin alfa itu 1 per kosekan alfa, berarti kalau cos alfa itu 1 per sekan alfa, dan tannya 1 per kotangen alfa. Begitu ya. Oke. Kemudian begitu juga yang tadi, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa 1 per cos alfa, kotangen alfa 1 per tan alfa. Jadi lebih enak kalau kalian menghafalnya itu berurutan. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, sin cos tan berarti kebalikannya kosekan sekan kotangen. Lebih mudah untuk diingat ya. Oke. Nah, dari ini semua tadi ada lagi yang bisa kita peroleh, yaitu mengenai tan alfa. Tan alfa itu bisa kita cari dari sin alfa per cos alfa ya. Tan alfa itu bisa dicari dari sin alfa per cos alfa. Jadi sinnya dapat berapa, cosnya dapat berapa, tinggal dibagi. Kalau tan itu sin per cos, kotangen kan kebalikannya tan. Berarti kalau nyari kotangen dibalik dong. Jadi cos alfa per sin alfa. Oke? Kalian pasti bisa menghafalkannya. Oke? Ya, kita lanjut. Sekarang kita mau bahas. Sekarang kita masuk ke contoh 1 ya. Tentukanlah ke-6 perbandingan trigonometri sudut C pada segitiga berikut. Nah, sudah diketahui segitiga siku-sikunya seperti ini ya. Yang diminta kita melihatnya dari sudut C, jadi harus dari sini ya perbandingan trigonometrinya. Nah, kalian lihat di sini ada sisi yang belum diketahui panjangnya, kita bisa cari nanti. Tapi sebelum itu kita beri nama dulu yuk setiap sisinya ya. Seperti saya bilang tadi di slide sebelumnya itu, ini kan sudut A ya. Berarti sisi ini, depannya sisi BC ini, berarti itu namanya adalah sisi A. Berarti 13 itu sama dengan sisi A. Oke. Nah, yang ini AC ini
ya. AC ini depan sudut B, berarti namanya adalah B, sisi B. Oke. Nah, yang ini sisanya AB ini di depan sudut C, berarti ini adalah C. Nah, C-nya berapa? Kita cari dulu. Pakai apa? Pakai Pitagoras ya. Oke. Ya. Sambil mengingat waktu di SMP ya, sudah pernah belajar tentang teorema Pitagoras, kita ulang kembali. Nah, kalau ada A kuadratnya ini adalah sisi miring ya. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kalau ingat, kalau pada segitiga siku-siku, sisi miring itu selalu lebih panjang. Jadi kalau kalian sampai menemukan sisi lain tapi lebih panjang daripada sisi miring, berarti salah, ada yang salah dari perhitungannya ya. Sisi miring sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena yang mau kita cari adalah sisi C, berarti jadinya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Ya, kita langsung aja menghilangkan kuadratnya di C, berarti C sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke? Oke, ya. Kita langsung masukkan yuk yang diketahui. A-nya 13, B-nya 12. 13 kuadrat itu 169 dikurangi 144. Berarti akar 25. Akar 25 itu 5. Berarti C-nya kita dapat sama dengan 5. Oke, sudah. Kita langsung ke perbandingan trigonometri sudut C. Nah, yang pertama, kita mulai dari sin dulu ya, berurutan. Tadi kan kita sudah mengingat sin konstan. Dari sin dulu ya. Berarti sin sudut C, sisi depan per sisi miring. Demi ya, sisi depan per sisi miring. Depannya sudut C adalah 5 ya, miringnya adalah 13, berarti 5 per 13. Oke. Nah, sekarang cos itu sami, sampingnya sudut C yang mana? Yang ini ya, sisi B ini, miringnya tetap yang ini dong ya, berarti 12 per 13. Kita coba cocok. Oke, benar ya, itu cosnya. Sekarang yang tan, ingat tan itu desa depannya sudut C, ini kan sudutnya adalah C sama dengan 5, desa sampingnya sudut C adalah B, yaitu 12, berarti jawabannya 5 per 12. Oke, betul. Oke, sin konstan sudah. Kebalikannya ya, itu kita punya habis sin konstan berarti kosekan, sekan, kotangen. Kosekan kebalikannya sin, berarti kosekan itu 13 per 5, tinggal ditukar aja ya. Terus sekan 13 per 12 dan kotangen 12 per 5. Kita coba, bener apa enggak? Nah, bener. Nah, 13 per 5 ditukar, betul. Nah, sekannya 13 per 12, betul. Kotangennya 12 per 5. Oke, sip. Bisa ya? Nah, kita sudah dapat jawabannya sampai sini saja. Iya, sampai sini aja. Kan yang diminta hanya ke-6 perbandingan trigonometri. Apakah ini perlu disederhanakan? Tidak, juga tidak masalah. Kalian mau sederhanakan juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Oke? Oke. Kita coba ke contoh yang kedua. Oke, kita ke contoh yang kedua. Jika cos alfa sama dengan 2/3 dengan alfanya adalah sudut lancip, maka tentukanlah kelima perbandingan trigonometri yang lain untuk alfa. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah gambarlah segitiga siku-siku. Gambarnya yang rapi menggunakan penggaris ya nak. Oke, kemudian kita tentukan alfanya ada di mana dulu ya. Jadi alfanya itu boleh di sini karena alfanya sudut lancip, jadi alfanya itu boleh di sini, boleh juga di sini, tapi tidak boleh di sini karena ini adalah sudut siku-siku ya. Saya pilih salah satu, saya buat di bawah sini alfanya ya. Oke, saya tulis lagi cos alfanya adalah 2/3. Cos itu sisi samping per miring ya, sami. Kalau alfanya di sini berarti kan sampingnya ini, miringnya selalu di depan dari sisi dari sudut siku-siku ya. Saya beri nama sampingnya ini adalah A. Sisi A sama dengan 2. 2 dapat dari mana? Dari sini. Kan samping per miring, berarti sampingnya 2, miringnya 3.
Berarti yang miring ini saya berikan nama B. Kemudian yang ini saya beri nama C, ya. Nah, sekarang sebelum cari trigonometri yang lain, berarti kita cari dulu C ini besarnya berapa, ya. Seperti tadi, ya, di contoh 1 pakai teorema Pythagoras, berarti karena ini bukan sisi miring, ya, berarti C sama dengan B kuadrat, sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi yang lain dikuadratkan. Ingat ya, sisi miring selalu lebih besar nilainya. Kita masukkan, berarti C sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, berarti akar 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Ya, sudah dalam akar saja, tidak perlu dicari itu 2, berapa, tidak perlu, ya. Jadi saya tulis C-nya adalah akar 5. Ya, C-nya akar 5, berarti kita bisa langsung ya ke sin. Sin alfa. Ingat, sin adalah demi, depan per miring. Depannya alfa itu akar 5, miringnya dari segitiga ini adalah 3. Berarti sin alfa adalah akar 5 per 3. Oke, ya. Bisa ya? Nah, sedangkan yang sin sudah, cos sudah ada di soal, tidak perlu dicari. Berarti tan. Tan itu desa, depan per samping. Depannya adalah akar 5, sampingnya adalah 2. Berarti jawabannya akar 5 per 2. Oke, ya. Bisa ya? Semakin mudah kan ya? Oke, sekarang kita lanjut ke kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus, ya. Kalau sin itu akar 5 per 3, berarti kalau kosekan itu 3 per akar 5. Nah, tapi kenapa kok harus diginikan, Bu? Ya, karena yang bawahnya ini, penyebutnya ini, jawaban akhirnya tidak boleh akar, ya. Harus kita rasionalkan dulu. Caranya adalah dengan mengalihkan sekawan. Jadi kalau penyebutnya nanti jawaban akhirnya adalah akar, harus kalian kalikan dengan sekawannya. Sekawannya akar 5 adalah akar 5, berarti akar 5 per akar 5. Nggak boleh ditulis akar 5 saja, ya, yang besar tidak boleh, harus begini. Karena akar 5 per akar 5 kan 1, jadi tidak akan merubah soal, ya. 3 per akar 5, berarti 3 dikali akar 5 adalah 3 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 berarti 5. Ya, kan sama saja dengan akar 5 dikuadratkan. Oke? Oke. Begitu juga yang cos. Cos itu kebalikannya adalah sekan. Sekan itu kalau ini 2 per 3, berarti sekannya adalah 3 per 2. Nah, yang ini nggak ada akarnya, penyebutnya, berarti tidak perlu dikalikan sekawan. Oke? Yang terakhir, habis sekan berarti kotangen. Kotangen kebalikan dari tan. Akar 5 per 2, tannya, berarti kotangennya adalah 2 per akar 5. Nah, berarti ini nanti harus dikalikan sekawan. Jadi jawabannya begini. 2 per akar 5, berarti ini akar 5 per akar 5, jadi 2 akar 5 per 5. Oke, begitu? Mudah kan? Ya, ya. Saya ulangi ya. Berarti trigonometri itu 6 per 4 punya ada sin, cos, tan. Kebalikan dari sin, cos, tan itu kosekan, sekan, kotangen. Jadi hafalkan saja secara berurutan, pasti bisa nanti lama-kelamaan. Nah, kalau sin itu rumusnya demi, depan per miring. Kalau cos, sami, sisi per sisi miring. Nah, kalau tan itu desa, sisi depan per sisi samping. Oke? Bisa? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat belajar, selamat bekerja, jaga kesehatan. Dadah!